Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku pernah dekat dengan sosok makhluk gaib berbentuk hewan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Nesti. Selamat malam Nesti. Malam. Apa kegiatan Anda sehari-hari? Saya sekolah dan bermain biasa. Oke, apa yang mau Anda ceritakan buat kami? Saya ingin bercerita tentang sosok teman yang dulu selalu menolong saya. Tapi sekarang dia selalu mengganggu hidup saya. Dia melarang saya untuk berteman dengan makhluk sejenis saya sendiri. Dengan manusia maksudnya? Iya, Jadi temannya ini bukan manusia? bukan. Dia ada di alam sana. Dia berbentuk burung. Tapi kami sudah berteman selama 5 tahun. Dia selalu membantu saya, selalu menjagai saya dari orang-orang yang ingin menjahati saya. Tapi entah berapa tahun kebelakangan ini, dia selalu mengganggu saya, mengganggu hidup saya. Dia nggak mau saya punya teman selain dia. Saya mau tahu deh Nesti, awalnya kamu bisa berteman dengan sosok ini bagaimana ceritanya? Saya seorang pendiam. Saya nggak bisa bersosialisasi. Saya selalu dikucilkan oleh teman-teman saya. Maka dari itu saya selalu ngomong sendiri. Entah dia datang dari mana. Dia dari mana pun saya nggak tahu. Dia datang untuk hadir menghibur saya. Selalu ada buat saya, ngejagain saya. Dia sosok yang baik banget, teman sejati. Tapi justru belakangan kamu nggak bisa berteman dengan manusia lain. Iya, karena dia selalu ada buat saya, teman yang sempurna. Oke. Saat kamu mencoba untuk berteman dengan manusia lain, apa yang terjadi? Dia mengganggu teman saya. Bahkan teman saya kemarin ada yang kecelakaan, masuk rumah sakit sampai koma. Itu dia ketabrak pohon karena ngelihat burung hantu ada di atas pohon terbang melintasin dia. Dan itu teman satu-satunya teman yang bisa nerima saya apa adanya, manusia yang bisa nerima apa adanya saya. Sekarang dia koma karena teman saya itu. Oke, kami berharap temen kamu cepat sembuh, cepat sehat, cepat sadar dari komanya. Apa tujuan kamu datang malam hari ini? Tujuan saya mau minta tolong banget. Saya mau lepas dari teman saya. Jujur emang saya sayang karena cuman dia yang bisa nerima saya apa adanya. Saya nggak bisa bersosialisasi dengan semua orang. Saya hanya bisa berbicara sama dia. Tapi saya nggak tahu berapa tahun kebelakangan ini saya kayak tersiksa. Saya mau berteman dengan makhluk sejenis saya, tapi dia selalu mengganggu. Dia selalu mengganggu. Ya oke. Baik Nesti. Mudah-mudahan ini, ya mudah-mudahan kamu bukan karena halusinasi ya. Karena nggak pernah melakukan apa-apa. Enggak, itu teman saya nyata. Teman saya nyata. Ada, saya berteman sama dia selama 5 tahun, Kak. Aku masih maaf ya. Maksudnya aku masih nggak bisa habis pikir gimana cara komunikasinya. Sementara kan ini adalah burung hantu.
burung ya? Dia selalu ada di mimpi saya. Dia selalu ada saat saya sekolah. Dia selalu ada saat saya di rumah. Dia nemenin saya di setiap saat. Ngobrol? Gimana? Dia hadir di depan kaca. Dan ya dia nemenin saya. Jadi nih misalkan ya, kamu lagi ngaca nih, terus kamu curhat nih. Curhatnya sama dia gitu di kaca gitu, Iya. dia datang gitu. Iya, dan Oh ya? ya Pakai dia bahasa manusia biasa. kadang dia datang, dia ngetuk kaca 3 kali pakai puncungnya dia. Itu Dan- kode kalau dia mau datang? Iya, bukan mau datang, dia sudah datang. Dia ada untuk menemani saya, dia hadir untuk buat saya tersenyum. Oh ya? Iya, karena ibu bapak saya tinggalnya jauh. Saya ngekos. Saya nggak punya teman karena saya sering dibully, saya nggak bisa bersosialisasi. Dan di saat itu dia hadir buat nemenin saya. Aku masih Menurut kamu gimana, Ki? gini, waktu Nesti Iya. ketemu sama temen Nesti ini, itu gimana awalnya? Jadi waktu itu saya dibully. Saya nangis. Saya duduk di pohon beringin. Nggak tahu itu ada suara merdu apa yang terdengar dari kuping saya. Pas saya lihat ke atas, itu ada sesosok burung cantik sekali. Depan mata kamu? Depan mata saya, di atas kepala saya, dan saya lihat Itu nyata ya. itu indah sekali. Dia selalu menyanyikan itu untuk saya. Saat saya dibully, saat saya nggak punya teman, dia ada, dia menyanyi buat saya. Setelah ketemu di pohon itu dia selalu ikutin kamu. Selalu. Saya mau berangkat sekolah, dia ada di kaca. Tapi Dia ada. yang lihat cuman kamu. Iya, karena dia ngerasa saya temennya, saya teman terbaiknya. Lain nggak bisa ngelihat. Enggak, karena menurutnya saya teman sejatinya. Kita Enggak, berteman. bukan kehaluan kamu gitu? Enggak, ini teman saya nyata. Saya sudah Ya? berteman selama 5 tahun. Oke, baik. Keluarga kamu nggak ada yang tahu ini? Kebetulan saya tinggal di Jakarta sendiri, jadi menurut saya dia adalah keluarga saya. Maksud saya, ibu, bapak, Enggak, saya nggak ceritain. kakak, adik? Oh, nggak ada yang tahu. Enggak, Sekarang Oke. pengen lepas karena Karena sering malah mengganggu, dia nggak bisa bersosialisasi sama orang lain. saya juga mau diganggu. berteman dengan kayak bangsa manusia. posesif. Iya, Bener. dia maunya saya hanya berteman dengan dia, nggak dengan yang lain. Temennya malah dibikin kecelakaan, dihantui. Iya, Baik, untuk membuktikan apakah kamu halusinasi atau tidak, Tidak. kita akan ajak kamu untuk ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Nesti, lahir pada tanggal 22 November 98. Tinggal di rumah bernomor 401. Nesti seorang yang lemah lembut, tetapi sering mengalami kebimbangan dengan keadaan sekitar. Sangat sulit membuat keputusan dan bersosialisasi dengan orang lain, sehingga Nesti bergaul dengan makhluk halus. Banyak arwah gentayangan mengitari Nesti. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Siap. Oke, silakan duduk. Nesti, lahir pada tanggal 22 bulan 11 98 dengan nomor rumah 401. Nesti ini punya sosok teman gaib berbentuk burung. Sudah kurang lebih 5 tahun berteman dengan burung ini, dengan makhluk ini. Iya. Awalnya selalu menemani, selalu menghibur. Selalu menyanyi untuk saya. Karena memang dia tidak punya teman, selalu menyanyi buat Nesti. Tapi justru belakangan sosok burung ini sering mengganggu ya. Iya, dia cemburu dengan teman-teman saya. Dan tidak membiarkan Nesti untuk punya teman lain.
malam hari ini ingin lepas dari sosok burung ini? Sangat ingin lepas. Nesti, aku sedih sih lihat Nesti. Maaf ya, sampai seperti itu. Oke. Menurut kamu memang ada sosok teman gaibnya ini? Ada sih, dan saya juga lihat ada makhluk hitam besar. Itu yang saya lihat di mata kamu sih, seperti genderuwo. Dan saya ngerasa juga, Saya hanya berteman pada burung. iya, tapi gara-gara berteman sama burung, tiba-tiba ada yang lain lagi masuk lagi. Saya ngerasain jiwa kamu tuh kalau di past life regression, kehidupan masa lalu mungkin burung kali ya. Ada past life regression, past life treatment gitu. Mungkin memang kehidupannya burung. Iya. Itu sih saya lihat. Tapi di sini saya ngeliat karena kamu sering sedih, sering kecewa, jadi diikutin makhluk lain kayak genderuwo. Genderuwo. Ya, Jadi sebenarnya burung itu yang terlihat Nesti sebenarnya genderuwo atau ada dua sosok? dua sosok baik. Jadi Nesti sendiri tuh punya temen burung. Kayak- Tapi burung saya cantik, bukan Iya. genderuwo. Tapi ada satu lagi yang mau ikut sama Nesti. Oke. Gitu. Jadi ini teman burungnya baik-baik gitu, baik hati, Iya, dia cantik. sangat baik. Suka maksudnya alam gaibnya si burungnya baik gitu. Tapi memang baik. Memang baik sih saya bilang. Tapinya ada salah satu yang mempengaruhi pikirannya Nesti. Jadi ini frekuensi dari luar yang bisa membahayakan. Gitu. Oke. Padahal sisi sebelah sini burungnya kayak baik gitu. Dia kayak split gitu loh. Jadi sebenarnya sosok teman gaibnya ini baik, tapi kadang-kadang justru Nesti dapat bisikan yang Enggak. enggak. Tapi sosok Bukan jadi genderuwo, ada dua jenis teman-temannya dia pribadi sama yang tempat-tempat angker nyemplok ke sini tiba-tiba. genderuwo itu bisa nempel di Nesti karena dia selalu Selalu sedih. merasakan sedih sendiri gitu. Sendiri Nesti Saya nggak sendiri, saya punya teman. Iya, iya saya tahu. Tapi ini buat pelajaran juga buat pemirsa di rumah kalau misalnya kita tuh nggak boleh bengong, nggak boleh ngerasa nggak punya teman, dikucilkan dan segala macam. Mungkin saya tahu kamu dibully atau apa. Tapi untuk kedepannya kan kita akan maju gitu. Hidup jangan lihat ke belakang, lihatnya di depan. Itu sih yang saya maksud Nesti. Jadi kamu biar nggak serem. Tapi entah ya, saya ngerasa saya selalu bilang ke Bayi, gue kok selalu nggak percaya ya dengan omongan setan sama omongan iblis yang manipulatif gitu ya. Betul. Saya ngeliat nih. Ini serius, Ya, ini ini- cerita nyata. Iya, saya percaya cerita nyata. Makanya itu banyak cerita nyata di sini. Tetapi mereka itu punya ciri-cirinya datar-datar gitu mukanya. Mukanya seperti baik-baik. Terus ya kamu bilang yang seperti Air danau yang tenang. air danau tenang padahal dalam sekali. Dalam banget kayak 100 meter. Itu ya yang saya rasain, itu maksudnya saya gitu. Ada temennya, burung dan sebagainya. Itu tadi Roy, dia bilang katanya ada temannya justru yang dihantui dan akhirnya kecelakaan. Nah, yang mengganggu temannya Nesti ini apakah si burung atau si gondorwonya? Si genderuwonya. Mereka bisa saja nih si genderuwonya juga pengen ganggu Nesti, tapi ada teman burungnya gitu. Oke. Sosoknya ada di sini. Si burung ini? Iya, Iya, dia emang selalu menemani saya kemana-mana. dia memang benar, dia menceritakan hal yang real. Tapi bagi sebagian orang kalau dia cerita pasti ini crazy. Enggak, soalnya nggak bisa ketangkap dengan nalar dan logika ya. Tapi kalau saya lihat di Nesti 100% akurat sih. Dia tuh benar-benar orang yang sendiri, sepi. Makanya kalau ngobrol sama dia, larinya kemana, jatuhnya kemana gitu. Iya. Misalnya saya tidak bermaksud untuk bilang burungnya jelek apa enggak, tapi dia udah punya ke situ. Udah saya, saya kan bilangnya genderuwo. Tapi burung saya bukan genderuwo. Ya, Jangan-jangan Karena emang itu nyata. Saya berteman dengan burung yang cantik. Iya, Suaranya merdu.
Tapi kalau bisa mungkin gak sih sikapnya yang begini justru yang membuat dia dijauhi oleh teman-temannya Bisa gitu. jadi kalau aku Nggak, bilang. saya bisa manggil teman saya. Oleh orang lain. Orang Nggak, lain orang jadi lain maksudnya. Enggak, maksudnya orang lain jadi takut untuk berteman dengan kamu karena dia nggak bisa melihat yang kamu lihat itu sebagai teman itu. Saya udah berusaha mencari teman. Saya berusaha untuk bersosialisasi. Tapi dia selalu mengikuti. Dia iri. Dia juga mau ikut berteman, tapi teman-teman saya nggak bisa nerimanya. Dia nggak mau pergi. Oke. Saya ingin lepas dari dia. Saya ingin seperti yang lain. Main normal seperti yang lain. Tanpa harus dibully. Dianggap orang gila. Saya nggak tahu harus gimana. Dia bisa lepas, Roh. bisa pas. Pasti kalau kamu temannya burung, berarti kamu mengikuti sifat keburungannya dong ya. Iya. Kalian jin genderuwo, biasanya dia sukanya ngomong nada tinggi banget. Tapi saya ngeliat Sinasi itu kayak orang yang lemah, kayak anak burung yang jatuh dari pohon, nggak tahu emaknya gimana. Yang kehilangan Itu ya, hidupnya gitu. Iya. Saya bisa ngebuktiin kalau dia ada. Iya, saya percaya. Jangan sedih Saya tapi. bawa sesuatu yang bisa manggil dia. Sesuatu yang itu emang hobinya dia. Perlu diambilkan apa nanti kita sediakan. Perlu tadi aku bawa. Dia bawa. Oh dia bawa, oke baik. Silakan. Ini beneran gak halu nih. Gue ngeri dia halu deh sebenarnya. Enggak ya? Enggak. Beneran halu. Tapi adalah orang kayak gitu sih, Bang. Iya. Di si film kan juga ada. Right? Film. Maksudnya kan film kita dari kisah nyata. Oh. Bisa jadi sih. Tapi we never know. Nggak bahaya kan ya, Nesti? Ini mainan dan makanan kita. Selama bertahun-tahun dia yang mengajarkan ini. Oh gitu. Kita tuh maksudnya kamu dan... Kamu sama burungnya ya? Aku dan teman aku, Kamu kasih nama gak dia? Nita. Nesti dan Nita. Oke. Mesti dan Nita. Dia sangat cantik. Boleh saya buka? Boleh. Saya akan memanggil dia. Silakan. Asal nggak membahayakan kita semua ya. Nanti saya waktu itu sempat jatuh kok. Ada orang kesurupan ya. Ya kaki saya biru. Iya itu pernah Jatuh sampai. banget. Nita, Hah? Dia ngapain? Bye. Bye, dia ngapain? Nita! Buka maskernya coba kita mau lihat. Makan apa ya? Hah? Kenapa sih? Itu apa ya? Hah? Coba lihat. Dia. Kenapa Kok dia? aku? Dia cantik seperti Nita. Aku Jangkrik. mau balik gue kalau kayak gini. Kok Nita. gue sih? Demi apa? Nita! Mama jangan dong, Mbak. Saya mau kerja. Jangan digini dong. Aduh, si Mbak. Sabar ya. Tunggu. Iya. Mbak mau lepas dari Nita kan? Mau lepas kan? Iya. Sini. Ya, jangan ganggu ya. Dia cantik. Iya, dia cantik. Iya. Nita. Iya. Dia tapi bukan Nita, dia bukan Nita. Dia bukan Nita. Dia Nita. Bukan, dia bukan Nita. Gue juga nggak tahu. Dia Nita.
Tunggu sebentar. Dia cantik, dia bisa bernyanyi. Iya, tapi dia bukan Nita. Iya, sabar ya. Nesti, bukan. Ini kita main lagi nih jangkriknya. Ini jangkrik. Ini jangkrik kita. Gua masuk ke gua nggak? Nita. Enggak sayang, aku bukan, maaf ya. Bukan. Enggak, kita Nesti. temenan lagi, Nita. Mama. Ini mainan kita, Nita. Mbak. Ya lu. Nesti. Jangkrik tuh. Aku nggak mau. Gue juga gak tahu. Tuhan. Dia Nita. Bukan. Pulang aja. Nita. Jangan tinggalin aku, Nita. Kita temenan. Mbak, please, Mbak.